Terima kasih Bapa yang baik, kasih setiamu selalu melimpah dalam hidup kami. Sebentar kami akan masuk dalam hadirat-Mu memuji menyembah Engkau. Roh Kudus, mari Engkau pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory. Yesus, kirabaralalarabo, iralabaralalarabo. Haleluya, haleluya.
kasih setiamu. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Terima kasih terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Nah, mungkin kita akan berpikir, kok bisa terjadi seperti ini? Nah, untuk itu mari coba kita telusuri dari kisah mengenai Esau dan Yakub ini. Ya. Kita tahu bahwa Ishak mempunyai dua anak, Esau dan Yakub. Sebetulnya mereka ini termasuk anak kembar. Akan tetapi Esau yang lebih dulu dilahirkan sehingga dia yang disebut anak sulung. Dan sebagai anak sulung, dia pasti memiliki hak kesulungan. Ini dalam kaitan dengan warisan tentunya, ya. Warisan dari bapaknya, yaitu Ishak. Nah, akan tetapi suatu kali, kisahnya bisa kita lihatin dalam Kejadian, ya, pasal yang ke-25, ayat yang ke-29. Pada suatu kali,
Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, jadi peristiwanya dimulai dari sini. Esau mempunyai hak kesulungan, dan hak kesulungan itu tentunya suatu privilege di dalam silsilah keluarga. Sesuatu yang istimewa, diistimewakan. Nah, rupanya Yakub juga berpikir, wah, kenapa kok bukan aku yang anak sulung? Ya. Lalu terjadilah suatu kali Esau yang memang adalah seorang pemburu di padang dan seterusnya, dia suka berburu. Sedangkan Yakub itu suka tinggal di kemah. Mungkin ia memasak, ya pekerjaan-pekerjaan yang di rumah pokoknya. Sedangkan Esau adalah seorang yang di lapangan. Rupanya hari itu Esau tidak mendapat hasil buruan rupanya, dan dia lelah. Tiba-tiba dia melihat Yakub sedang memasak kacang merah. Wah, dia lelah, lapar, dan kemudian dia bilang kepada Yakub, adiknya, "Aku boleh enggak minta ini?" Terus kalian secara kekeluargaan, harusnya Yakub, iyalah kamu kan saudaraku sendiri, ambil makanan ini. Ya. Tetapi kali ini Yakub rupanya agak sedikit tricky. Dia katakan, boleh, tapi jual dulu hak kesulunganmu. Nah, Esau tanpa berpikir panjang mengatakan dalam ayat yang ke-32 tadi, ya, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dan kemudian dia menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Dengan demikian dijuallah hak kesulungan itu. Di dalam bahasa aslinya dikatakan mahar. Ya. Nah, baru setelah itu dia makan, kenyang, puas, dan dia pergi. Tapi Alkitab mengatakan Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, saudara sekalian, dari sini kita bisa belajar. Karena sepanjang tahun ini Tuhan terus mengajar kita untuk full of the Spirit. Penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus. Dan kita juga tahu bahwa kendala atau hambatan untuk tidak bisa dikendalikan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus adalah diri sendiri. Karena kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika kita pakai perasaan sendiri, seperti Esau ini, ya nggak bisa dipimpin Roh Kudus dengan baik. Esau merasa,
Buat apa hak kesulungan ini, ya gini-gini aja. Toh sebentar lagi aku mati juga, tadi dikatakan ya di dalam ayat yang ke-32 tadi. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya? Nah, perasaan Esau didorong oleh rasa laparnya ini membuat dia dengan sembrono mengatakan, nggak ada gunanya. Udah ambil aja hak kesulungannya. Dia memandang rendah hak kesulungan itu. Tetapi ternyata dampaknya tidak sesederhana itu. Karena belakangan Esau menjadi bukan cuma menyesal, tetapi ya semakin menjadi-jadi gara-gara dia kehilangan hak kesulungan itu, ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Udah terlambat semuanya. Dia menyesal. Tapi tidak bisa. Ayat 16-nya katakan begini. Janganlah ada seorang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, jadi kita lihat menyesallah si Esau ini. Gara-gara dia menjual hak kesulungannya. Nah, sekarang justru kalau kita kembali ke Roma tadi, pasal 9, ayat yang ke-13 tadi dikatakan, bagaimana Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Loh, kok sampai seperti itu? Apakah Tuhan ini pilih kasih? Nah, untuk itu kita harus memahami apa yang disebut sebagai divine destiny. Nah, di dalam divine destiny ini ada pengendalian Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Coba lihat. Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan seperti sebuah film, kemahatauan Allah itu seperti kalau kita melihat film, kita sudah tahu. Setelah kita melihat sekali, mungkin diulang 2 kali, kita sudah tahu, oh nanti si A akan seperti ini di akhir cerita. Karena kita sudah tahu, seperti film itu. Nah, Allah itu Allah yang sangat Maha Tahu. Saking Maha Tahunya, dia tahu persis apa yang terjadi. Dan memang ini adalah sesuatu yang tidak gampang untuk dipahami oleh otak kita yang terbatas. Saking Allah Maha Tahunya, sampai seolah-olah kita menganggap Allah itu sudah mentakdirkan Esau dan Yakub seperti ini. Padahal sebetulnya bukan. Jelas sekali, ini tadi adalah ulah dari masing-masing pribadi yang ada. Tuhan bukanlah Allah yang pilih kasih dan mentakdirkan Yakub begini, Esau begitu, dan seterusnya. Bukan. Kita sudah baca kisahnya. Itu semua adalah karena ulah si Esau sendiri. Ya, termasuk juga Yakub yang tricky tadi, ya, yang mengelabui Esau, atau ya menjebaklah kira-kira, sehingga Esau menjual hak kesulungannya
ditukar dengan semangkuk kacang merah. Nah, dari sini kita lihatnya, ketika dikatakan Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau, maka ini bukan masalah pada Tuhan. Dia itu Allah yang Maha Tahu. Dan Tuhan tidak merencanakan seperti itu. Ini bukan takdir. Tapi gara-gara Esau sendiri. Nah, dari pelajaran ini kita lihat bagaimana Esau lebih mengikuti perasaannya sendiri. Nah, ketika kita cuma mengikuti perasaan kita sendiri, itulah momen di mana tuntunan Roh Kudus itu tidak berlaku lagi dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada Tuhan. Itulah fullness of the Spirit. Penuh Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Bukan seperti Esau ini. Termasuk juga Yakub. Tetapi akhirnya mereka dikasihi. Ya, ini karena filmnya itu sudah jadi. Karena kemahatauan Allah. Sebabnya yang penting saat ini adalah kita tidak usah bingung dengan kenapa kok Tuhan membenci Esau. Karena ada banyak kisah lainnya. Hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan Esau dan seterusnya ada. Sampai Tuhan membenci Esau. Tetapi yang penting di sini adalah mari kita sungguh-sungguh tidak pakai perasaan sendiri, tidak pakai pikiran sendiri, tidak pakai kemauan sendiri, supaya bisa dituntun Roh Kudus. Dan ketika kita mau dituntun Roh Kudus, maka film itu atau divine destiny itu akan berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Dan tidak akan terjadi penyesalan seperti apa yang dialami oleh Esau tadi. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 tadi, ya, ayat 17 khususnya, dia mencari-cari sambil mencucurkan air mata dengan penuh penyesalan. Gak bisa, sudah terjadi, sudah terlambat. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita sepenuhnya mau dituntun Roh Kudus. Caranya gimana? Yaitu dengan tidak menggunakan perasaan sendiri, tapi pakai perasaan dan pikiran Roh Kudus, nurut sama Dia. Maka kita akan melihat hari depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Inilah fullness of the Spirit tersebut. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Rencanamu selalu adalah rencana yang baik, hari depan yang penuh harapan. Silakan Roh Kudus memimpin kami sepenuhnya, kendalikan kami Tuhan. Dan dengan demikian sepanjang hari ini kami bisa menikmati berkat kelimpahan dari Engkau. Mujizat-Mu dinyatakan, kami sehat, terlindung dalam naungan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.